Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Davia dengan NIM 2010-90-10-25. Saya akan membahas tentang sains, agama, dan Tuhan. Yang pertama, saya akan membahas tentang evolusi sains dalam masyarakat kuno. Sains seringkali menjadi anggapan yang menjerumuskan manusia dari Tuhan. Ilmuwan beranggapan bahwa agama merupakan kepercayaan kuno yang tidak relevan di kehidupan modern. Pada masa lalu, orang hanya mengandalkan mitos yang diwariskan turun-temurun untuk menjelaskan gejala alam. Misalnya seperti gerhana matahari yang disebabkan oleh raksasa jahat yang memangsa matahari dan bulan, ataupun gunung meletus yang disebabkan oleh dewa yang marah kepada manusia. Orang akhirnya menganggap mitos tersebut tidak lagi relevan dan akhirnya melakukan pengamatan terhadap alam dan menemukan keteraturan di alam. Seperti matahari yang terbit dari sebelah timur, panasnya yang terik akan menguap air sehingga akan menjadi awan yang menyebabkan terjadinya hujan. Yang kedua, saya akan membahas tentang sains dan agama di abad pertengahan. Setelah runtuhnya kerajaan kuno, agama kembali muncul dalam bentuk yang berbeda. Agama baru tersebut dibawa oleh para nabi berdasarkan pesan wahyu dari Tuhan. Begitupun pengikutnya semakin berkembang dari generasi sampai saat ini. Di Eropa selama abad pertengahan, agama Kristen berkembang menjadi kekuasaan absolut di bawah gereja. Hal tersebut mengakibatkan sejarah Kristen di Eropa pernah mengalami sebuah masa kegelapan dari abad ke-3 sampai abad ke-14. Pada masa itu, kehidupan Eropa praktis berada di bawah tirani gereja yang memelihara mitos dan cenderung bersikap anti-sains. Akan tetapi, pada abad pertengahan, para ilmuwan sangat leluasa mengeksplorasi filsafat dan ilmu pengetahuan tanpa harus bertentangan dengan agama. Pada saat itu, ilmuwan Muslim justru menjadi penopang utama peradaban manusia. Yang ketiga, saya akan membahas tentang Renaissance dan reformasi gereja. Sains memiliki cara pandang yang unik terhadap alam semesta, menawarkan narasi logis dan empiris tentang alam. Di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa sains ilmu pengetahuan bisa menuntut orang-orang yang beriman menemukan Tuhan. Hubungan Islam dan sains itu diadaptasi oleh gereja. Semenjak kemunculan gereja Renaissance di Eropa sebagai bagian reformasi gereja. Pada era tersebut, kehendak untuk memahami agama menjadi pendorong utama semua usaha perolehan sains. Terus saya akan membahas tentang agama dan pertumbuhan awal sains. Pertumbuhan sains melibatkan infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, dalam sejarah sains, entitas yang memungkinkan melakukan hal itu ialah institusi negara dan agama. Sistem pendidikan, sekolah, dan universitas di seluruh dunia pada awal mulanya berkembang untuk kepentingan agama. Belajar untuk memahami Tuhan melalui ilmu pengetahuan untuk menemukan bahwa betapa sempurnanya Tuhan telah mengatur alam semesta ini. Hubungan agama dan sains pada zaman itu memposisikan sains untuk memperkuat dogma-dogma agama. Kemudian saya akan membahas tentang agama dan perkembangan sains mutakhir. Penjelasan sains yang semakin logis, masyarakat manusia semakin akomodatif terhadap logika sains yang mengkedepankan akal manusia, sehingga sains akan menjadi agama baru. Seharusnya segala sesuatu bisa dijelaskan dengan akal, rasional, logis, dan empiris. Jika sains sudah membuang Tuhan sebagai aktor yang mengatur dunia, apakah Tuhan akan dilupakan? Apakah agama akan tamat? Terhadap logika agnostisme seperti itu, Al-Quran cukup membantah secara sederhana melalui surat Al-Tur ayat ke-35 yang bunyinya, atau apakah mereka ciptakan tanpa asal-usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Sekian dari penjelasan saya tentang materi agama, sains. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.